Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat ya? Tetap ceria. Nah, untuk hari ini kita belajar bersama Budoma di tema 5. Subtema yang pertama, kita masuk pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Budoma ada video. Silahkan nanti anak-anak saksikan, anak-anak simak. Video tentang apa sih itu? Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Hai Andi, cerita apa lagi yang akan kamu kisahkan kepada teman-teman di rumah? Aha, Bala Putradewa adalah putra Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dengan Dewi Tara yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Karena Bala Putradewa bukan anak dari permaisuri utama, maka pewaris tahta resmi kerajaan adalah Putri Pramodawardhani, kakak Bala Putradewa. Dewi Tara memberi nasihat agar Bala Putradewa tidak berebut tahta dengan kakaknya Pramodawardhani. Dewi Tara pun meminta Bala Putradewa pergi mengunjungi kakeknya di Sriwijaya di Sumatera. Dewi Tara membekali bumbu rempah untuk masakan khas Sriwijaya. Saat Bala Putradewa bertemu kakeknya Raja Darmasetu, Dewi Tara meminta Bala Putradewa membuatkan masakan kesukaannya sebagai persembahan khusus Dewi Tara pada ayahnya. Bala Putradewa naik kapal dagang Mataram yang menuju ke Sriwijaya selama kurang lebih 1 bulan perjalanan laut. Selama di kapal, Bala Putradewa menyamar agar tidak dikenali sebagai putra Raja Mataram. Sampai juga Bala Putradewa di Sriwijaya. Mataram kampung halaman, kutinggalkan menuju seberang. Sriwijaya kediaman nenek moyang, tujuan masa depan cemerlang. Hei, ada apa itu? Sepertinya ada pengumuman penting dari kerajaan. Astaga, Raja Darmasetu sakit keras. Yang bisa menyembuhkan raja akan mendapat hadiah. Tapi Raja Darmasetu kan kakek Bala Putradewa. Kalau tidak ada yang bisa menyembuhkannya, bisa gawat. Apakah kamu punya cara bertemu dengan Raja Darmasetu, Bala Putradewa? Oh tidak, jauh-jauh dari Mataram ke Sriwijaya, sama sekali tidak bisa bertemu Raja Darmasetu. Dewi Tara pasti kecewa sekali. Dia sudah berjanji menghidangkan masakan kare dengan rasa khas buatan Dewi Tara untuk Raja Darmasetu. Aha, sepertinya Bala Putradewa sudah mendapat ide menarik. Bala Putradewa datang ke istana dengan menyamar sebagai tabib dari bumi Mataram. Kantong berisi ramuan rempah milik Dewi Tara dia tunjukkan sebagai obat herbal. Untunglah Bala Putradewa diizinkan menemui raja. Oh, sungguh kasihan sekali raja. Dia terlihat lemah dan tidak bertenaga. Dia pasti tidak mau makan selama berhari-hari. Raja sepertinya mengigau. Siapa yang dia sebut dalam igauannya? Kenapa Bala Putradewa? Apakah Raja mengigau tentang rasa sakitnya? Apakah Raja mengigau tentang kerajaannya? Apakah Raja menyebut anak-anaknya? Oh, apakah Dewi Tara yang Raja cari? Raja pasti sangat merindukan Dewi Tara. Hei, apa yang akan kamu lakukan, Bala Putradewa?
Raja mau makan kare buatan Balaputra Dewa. Hai Raja Darmaseto, Anda sudah mau makan? Apakah Anda merasa baik kan? Oh, Raja bangun karena mengira Dewi Tara datang memasakkan nasi kare kesukaannya. Yang membuat kare itu adalah Balaputra Dewa, Raja. Dia mendapatkan resep rahasia masakan kesukaan Raja dari Dewi Tara di Mataram. Betul, Raja. Balaputra Dewa adalah putra dari Dewi Tara. Jadi, dia adalah cucu Raja. Akhirnya, Raja sembuh karena bahagia bisa bertemu dengan cucunya. Kemudian, Raja mengumumkan bahwa Balaputra Dewa akan menggantikan kedudukannya sebagai Raja Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi Raja Sriwijaya yang adil dan bijaksana. Dia menjadi raja paling dikenal sepanjang sejarah Sriwijaya. Kisah Raja Balaputra Dewa sangat bagus. Ternyata ada banyak raja-raja berwibawa dan berpengaruh di Nusantara sejak zaman dahulu. Kita bisa meniru jejak para raja pendahulu. Dengan begitu, bumi pertiwi ini akan semakin maju dengan pemimpin-pemimpin baru masa kini. Terima kasih, Andi. Nah, itu tadi cerita tentang Balaputra Dewa. Nah, selanjutnya, Bu Dona masih ada video menarik lainnya. Ayo, sekarang silahkan kalian simak videonya. Video kali ini Oala akan membahas tentang Sriwijaya. Kalian pasti tidak asing kan ketika mendengar kata Sriwijaya. Tapi bukan tim sepak bola Sriwijaya FC ya sob, atau juga Sriwijaya Airlines. Melainkan Oala akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Tidak banyak yang menerangkan kapan sebenarnya kerajaan ini berdiri. Bukti tertua mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok bernama Yi Xing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Kalau di peta Indonesia sekarang, ini adalah Provinsi Riau. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang dinamai Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang yang berusia kira-kira 683 Masehi. Pada tahun tersebut, Sriwijaya sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta yang Sri Jayanasa. Raja pertama dari Sriwijaya yang sedang berusaha memperluas wilayahnya. Ia sampai menyiapkan bala tentara sampai 20.000 orang loh. Penampungan ini pun membuahkan hasil. Setelah bertempur di medan perang selama 8 hari, mereka berhasil menaklukkan Jawa. Pada masa Raja Samartungga, yakni pada tahun 795 hingga 835, ekspansi militer Kerajaan Sriwijaya sudah mulai berkurang. Sebab Raja Samartungga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan kerajaan di Jawa. Pada masa kepemimpinan Raja Samartungga, inilah Candi Borobudur yang sangat megah itu dibangun dan selesai pada tahun 825 Masehi. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita lihat keberadaannya hingga saat ini. Abad 9 sampai 10 merupakan masa keemasan kerajaan Sriwijaya. Pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Bahkan kerajaan Sriwijaya saat itu telah menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara, seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, hingga Vietnam. Lebih dari itu, Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal.
dan mengenakan bea cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani perdagangan para saudagar dari Tiongkok dan India. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya bermula pada saat Raja Rajendra Chola yang merupakan penguasa Kerajaan Chola Mandala menyerang Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Penyerangan ini bisa terjadi karena kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan tersebut bukan untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Keruntuhan ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya berangsur melemah, sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri, hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-13. Nah, sobat, begitulah kira-kira sejarah singkat mengenai kerajaan Sriwijaya. Jadi, bagaimana pendapat kamu? Tetap jaga sejarah, budaya, dan persatuan bangsa kita ya, agar kita dapat selalu belajar dari pendahulu-pendahulu. Nah, itu tadi ada cerita dari si Andi dan juga Oala yang menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya, menceritakan tentang Raja Balaputra Dewa, hingga sampai Kerajaan Sriwijaya itu runtuh. Nah, anak-anak, Balaputra Dewa itu memiliki sikap yang pantang menyerah. Kenapa? Karena sikap yang pantang menyerah itu adalah sikap yang harus kita contoh. Nah, anak-anak, kalian bisa menerapkan sikap pantang menyerah dalam pembelajaran. Nah, misalkan kalian melakukan percobaan. Ketika kalian melakukan percobaan, sulit sekali dilakukan. Nah, tapi jika kalian dengan sungguh-sungguh dan telaten, pasti percobaannya akan berhasil. Nah, kemarin kalian sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, masih ingat ya apa itu sifat-sifat cahaya? Nah, sifat-sifat cahaya itu yang pertama, cahaya menembus benda bening. Kemudian, cahaya dapat dibiaskan, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, cahaya itu bisa menembus lubang kecil yang bernama pupil. Kemudian berhenti pada layar yang disebut dengan retina. Nah, proses ini membuat gambar menjadi terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk-bentuk sebenarnya. Nah, ini adalah tentang mata. Mata kita berfungsi seperti apa? Teropong, cangkir. Nah, anak-anak, kalian bisa membuktikan bahwa pada dasarnya cahaya putih matahari itu terdiri atas 7 warna. Nah, cara membuktikannya, kalian bisa membuat cakram warna. Nah, ini adalah cara membuatnya. Silahkan kalian perhatikan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah gambar teknik pembuatan cakram warna, yaitu dengan menggunakan kardus bekas, kemudian ada kertas lipat, ada lem, ada gunting, dan juga tali. Nah, anak-anak, nanti untuk cakram warna kalian boleh dilakukan di rumah
Atau misalkan pada saat ada waktu senggang, kalian boleh membuatnya. Tapi untuk latihan hari ini, Buddha meminta anak-anak membuat 3 pertanyaan tentang Raja Balaputra Dewa dan juga tentang kerajaan Majapahit. Oke, nah nanti setelah kalian menemukan 3 pertanyaan, pertanyaan tersebut kalian foto. Kemudian caranya adalah menukar. Nah, nanti Buddha meminta hasil fotonya kalian kirimkan ke temanmu. Misalkan nomor absen 1 dikirim ke absen 2. Berarti absen 2 dikirim ke absen 1, sebaliknya ya. Nah, tugasnya nanti karena dari absen 1 dia sudah membuat soal, nah si penerima yaitu absen 2 dia menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan. Ya, begitu juga dengan absen 1. Tadi sudah menerima soal dari absen 2, berarti harus menjawab pertanyaan dari absen 2. Begitu seterusnya sampai absen yang terakhir. Jelas ya? Nanti untuk pengirimannya melalui Google Classroom, dikirim melalui Google Classroom dengan cara difoto pertanyaan dan jawabannya. Misal pertanyaannya, kalian beri keterangan di situ. Misalkan nomor absen 1, misalkan namanya Riko. Kemudian nomor absen 2, Rita, misalkan seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Untuk kontak nomor-nomornya sudah ada di WA group, nanti kalian bisa cari di situ. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini Buddha mengakhiri. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.